Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pak Saiful Imam Ainuddin. Biasa Bapak dipanggil dengan nama Pak Sai. Inilah foto ganteng Bapak. Nah, jadi kalau nanti ketemu di luar, bolehlah jangan segan-segan untuk mengenal Pak Saiful gitu ya, atau Pak Sai. Oke, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi fisika yang berkaitan dengan dinamika rotasi dan benda tegak. Adapun kompetensi dasarnya bisa dibaca ya. Kemudian indikatornya yaitu mengidentifikasi konsep momen gaya, menjelaskan dan menghitungnya. Jadi pada kesempatan kali ini Bapak fokus hanya di momen gaya atau torsi. Pada konsepnya bisa kalian lihat seperti itu. Kemudian, nah kita mulai masuk materi kita tentang momen gaya. Tanpa disadari, pada dasarnya momen gaya ini sering kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari, ya, itu peristiwa ketika kalian membuka ban yang bocor, kalian menggunakan kunci, kemudian kalian tekan atau kalian injak. Nah, daripada itu termasuk ke dalam aplikasi momen gaya dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya fisika itu sangat erat kaitannya dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari. Seperti itu ya. Oke, momen gaya apa sih? Momen gaya harus rata-rata merupakan besaran gaya yang bekerja pada sebuah benda sehingga mengakibatkan benda tersebut berotasi. Secara matematis, momen gaya dirumuskan perkalian antara gaya dan lengan gaya. F kali L ya. Oke, catatan penting pada materi ini yaitu materi momen gaya yang pertama adalah momen gaya diproses sama dengan 0. Kemudian gaya dan lengan gaya harus tegak lurus. Nah, kenapa tegak lurus? Supaya menghasilkan momen gaya yang terbesar. Kemudian kalau dia tidak tegak lurus, misalkan ingat kalau titik gaya dengan titik porosnya berada di titik yang sama ya, maka tidak mempunyai momen gaya karena tidak mempunyai lengan gitu ya. Oke. Kemudian, nah, Pak, kok ada momen gaya plus dan momen gaya minus? Oke, ya ingat, karena momen gaya adalah besaran vektor, maka dia melihat nilai dan arah. Ketika dia positif, maka putarannya searah penjam momen gayanya. Kalau dia negatif, berlawan arah putarannya penjam. Walaupun beberapa referensi ada yang berbeda. Mungkin guru kalian juga di sekolah berbeda juga, ikuti saja. Nah, kalau secara umum Bapak di sekolah, Bapak selalu menggunakan ini. Ya, nah, tinggal guru kalian aja seperti apa, kalian ikuti saja. Karena sama-sama bisa digunakan gitu ya di beberapa referensi. Kita langsung aja ke contoh soal yang pertama. Ini contoh soal yang sederhana ya. Dipahami di sini bisa dibaca soalnya. Di sini ada informasi masa batang diabaikan. Ketika masa batang diabaikan, maka batang ini tidak mempunyai titik berat. Sehingga tidak ada titik berat di sini. Kalaupun ada, di mana Pak posisi titik beratnya? Ada di pusat daripada batang tersebut. Karena batang ini termasuk ke dalam benda yang homogen yang beraturan. Sehingga titik beratnya ada di pusat masanya. Kemudian yang ditanya adalah momen gaya di titik D. Nah, berarti porosnya D. Ingat, di poros tadi nilainya 0, maka titik D tidak punya momen gaya. Nah, nanti pembahasan data 1 akan ada di video setelah slide ini ditampilkan. Kalau kita amati di soal ini ada beberapa keliruan ya. Di situ F4 5 Newton dan F2 15 Newton, lebih panjang yang 5 Newton. Padahal kalau kita ingat materi ini ya, akan ingat lagi dengan materi kelas 10 tentang vektor, yaitu gaya. Panjang garisnya menunjukkan nilai atau menunjukkan besar suatu vektor. Sehingga makin besar atau makin panjang garisnya, nah, maka nilainya makin besar. Ini kebalik. Nah, sengaja ditampilkan seperti ini biar kalian mengkritisi dan sembari mengingat lagi materi di kelas 10. Kemudian contoh kedua. Nah, ini F1-nya membentuk sudut ya sebesar 30 derajat, maka nanti akan diuraikan karena harus tegak lurus kan antara momen gaya dengan lengannya. Nanti contoh 1 dan contoh 2 akan dibahas di video pembahasan khusus setelah slide ini ditampilkan. Maka tetap perhatikan dan tetap semangat untuk belajar materi ini. Oke? Oke, fisika itu mudah. Seperti itu yang harus kita ucapkan. Oke, sampai jumpa di video setelah slide ini ya. Mohon ditunggu. Semangat! Oke, anak-anak. Contoh yang ada di PowerPoint
Bagaimana cara menyelesaikannya? Pertama, yang harus kalian lihat adalah di mana letak poros yang ditanyakan di soal. Pada soal ditanyakan adalah jika sumbu putar di titik D. Itu artinya porosnya di titik D. Sedangkan kita ingat yang namanya di poros momen gayanya 0 kan? Sehingga di titik D tidak ada momen gaya, sehingga ini kita coret. Tuh. Yang kedua, kita gambarkan yang namanya momen gaya. Momen gaya itu seperti arah putaran jarum jam. Nah, misalkan kita lihat porosnya di D, maka semua arahkan ke titik D. F3 arahkan ke titik D. Nah, ini momen gayanya. Kemudian F2 ke titik D, titik sebelah kanan, maka ini ke kanan juga. Belah kelebihan nggak apa-apa. Kemudian F1 juga arahkan ke titik D. Ini nama momen gaya nih. Nah ini arahnya apa putarannya? Saat berlawan jarum jam maka minus. Ini plus. Ini plus. Nah, walaupun ada beberapa di buku mengatakan searah negatif berlawanan positif, kita gunakannya ke kanan positif saja. Kita lihat di sini. Di sini tau F3 berarti kita buat aja tau 3. Kemudian ini F2 berarti tau 2. Kemudian ini F1 berarti tau 1. Nah, setelah kalian gambarkan momen gayanya, kemudian kasih keterangan, baru kita tentukan berapa momen gaya di titik D, sehingga tau D sama dengan tau 1 ditambah tau 3 ditambah tau 2, karena tau 2 nya menjadi min kan ya, plus sama min tau 2. Seperti itu, tinggal dilanjutkan nanti di bawahnya dengan rumus F kali L. Hal yang sering Bapak jumpai ketika membelajarkan materi yang pertama, selain dalam menggambarkan momen gaya yang masih kurang tepat, yang kedua lengan gaya ya. Saya Bapak ulangi lagi nih di video ini. Cara menggambarkan momen gayanya diambil dari garis gayanya. Garis gayanya kan di sini nih, ini nih. Ya di sini dapat tempelkan seperti ini. Kenapa ke arah kanan? Karena kan sekali lagi porosnya di D ada di sebelah kanan. Ini kemana? Ke sini. Ini kemana? Ke sini. Nah, seperti itu aja. Yang kedua, menentukan berapa sih panjang lengan gayanya, itu yang masih banyak salah. Kita lihat porosnya kan di D tadi. Kemudian di sini ada 3 momen gaya, F3, F2 dan F1. Kita lihat F3 ada di titik C kan? Berarti tinggal kalian hitung aja jarak C ke D. Jarak C ke D berapa? 1. Ya udah, berarti lengannya 1. B ke D, lengan gayanya F2, momen gayanya F2. Berarti di sini berapa lengannya? Ya 2, 1 tambah 1. Berarti yang di A berapa? Iya, 3 meter ya, pintar. Hati-hati satuannya, kalau sudah meter ya meter, kalau dia masih senti ubah, jangan lupa. Kemudian bagaimana jika diganti porosnya, misalkan di A nih, ya udah tinggal putar aja nih, set. Ini kemana? Set, gitu. Ini kemana? Set, seperti itu aja. Nah, yang di F1 gimana Pak? 0, kan ingat di PowerPoint di awal sendiri itu ada catatan penting kan, yang namanya momen di poros, momen gayanya sama dengan 0. Oke, paham sekali ya. Nanti kalau ada tugas jangan lupa gambarkan momen gayanya. Kalau tidak digambarkan maka akan disalahkan. Kenapa? Karena momen gaya ini adalah besaran vektor, sehingga yang namanya besaran vektor ketika kelas 10 adalah melihat nilai dan arah-arah ini yang membedakan antara besaran vektor dengan besaran skalar. Mantap, bagus, pasti bisa nih, jempol Bapak nih, set. Ya, oke, pada video ketiga kali ini Bapak ingin mengulas kembali materi kelas 10 tentang penguraian vektor. Kenapa ini perlu diulas? Karena untuk memahami atau menyelesaikan contoh soal kedua yang ada di PowerPoint, dasarnya adalah ini. Dan Bapak masih yakin masih banyak yang bingung materi ini, terutama kenapa dikali cos dan kenapa dikali sin seperti itu. Ya walaupun mungkin kalian belum mau mengaku, tidak ada masalah ya. Oke, santai saja, gampang kok materi ini nak. Oke, perhatikan yang pertama adalah ketika ada suatu gaya,
membentuk sudut terhadap sumbu X maupun sumbu Y, hukumnya wajib ya diuraikan ya. Maka bagaimana cara menguraikan? Kita ingat kembali matematika 10 ya. F1 terhadap sumbu Y berarti menjadi F1 X ya, sumbu X ya. Kemudian F1 terhadap sumbu Y maka menjadi F1 Y, seperti itu ya. Kemudian bawah ini F2 membentuk sudut tetanya 2, berarti jadi di sumbu Y jadi F2Y. Ini di sumbu X jadi F2X. Nah, terus bagaimana menentukan sisi yang dikali cos maupun dikali sin? Gampang nak. Nih, Bapak kasih trik termudahnya. Gampangnya begini saja. Pertama, sisi yang nempel. Udah, sisi yang nempel sudut dikali cos. Sisi yang nempel sudut dikali cos ya. Saya ulangi lagi, yang tidak tertempel ya berarti dikali sin. Kita lihat. F1 sudutnya θ 1. θ 1 nempel di sumbu X atau di sumbu Y. Sumbu X Pak. Udah, berarti F1X-nya tinggal kali cos. Cos berapa? Lihat aja nanti di soal θ 1 di sini kan. Berarti F1-nya F1 sin θ 1. Nah, bisa ya. Nah, sekarang kamu lihat nih F2 nih. F2 ada F2Y dan ada F2X. Nah, F2 yang nempel dengan sudut siapa? Coba di sini 2Y atau 2X? 2Y Pak nih. Ya, berarti udah, berarti F2Y-nya dikali dengan cos θ-nya θ 2, berarti ini dikali dengan F2 sin θ 2 gitu ya. Gitu aja triknya, kok gampang sekali materi ini. Kalau ini sudah dipahami, maka nanti contoh soal kedua akan mudah dipahami juga penyelesaiannya ya. Oke, jempolnya jangan lupa. Mantap nih jempol Pak Saiful nih. Oke ya. Oke. Video keempat kali ini Bapak ingin membahas contoh soal kedua yang ada di PowerPoint ya. Basicnya adalah dasarnya ya. Ini video yang ketiga yang sudah ada di LMS Pak Saiful ya. Kita lihat. Di sini kita lihat nih F3 sudah lurus, F2 sudah lurus, F1 miring. Ya, berarti uraikan dulu. Kita buat garis bantu nih. Ini sunnah ya. Nah, ini bisa ini sumbu X yang horizontal, sumbu yang vertikal gitu ya. Kemudian selanjutnya uraikan F1 di sumbu X jadi F1X, F1 di sumbu Y jadi F1Y. Nah, sekarang mana yang cos, mana yang sin? Iya, pinter, dah tahu Pak, yang nempel siapa? F1X. Wih, mantap sekali ya. Berarti F1-nya dikali dengan cos 30, F1-nya F1 kali sin 30, seperti itu ya. Nah, sekarang kan di soal yang diminta adalah perputarannya di titik C, berarti arahkan ke C. F3 ke C, F2-nya ke C. Ini yang mana nih? Ingat di catatan penting di awal PowerPoint itu ya. Yang dipakai adalah arus yang tegak lurus gaya dengan lengan. Berarti ini tadi titik A-nya. Jadi lengannya F1 itu kan dari A sampai C karena posnya C. Berarti yang tegak lurus yang mana? Iya, yang F1Y. Berarti ini putar ke sini. Ya, F1Y-nya. Tinggal lihat mana yang berlawanan, mana yang searah perputaran jarum jam. Ini min karena berlawanan. Ya, ini berlawan juga, min ini plus, seperti itu. Jadi nanti tinggal dilanjutkan seperti di contoh soal yang pertama. Jadi ini intinya ketika ada yang miring, uraikan dulu yang miring ya, jangan lupa. Kemudian lihat satuannya nih. Kalau yang contoh satu kan satuannya sudah Bapak berikan meter ya, ini masih senti nih. B ke C senti, C ke D senti, A ke C senti. Maka hukumnya wajib diubah ke satuan meter. Kalau mau satuannya SI, jadi nanti satuannya kan Newton meter. Kalau mau tetap senti, berarti nanti satuannya Newton senti ya. Gampang kok contoh kedua ini Bapak ambil dari soal UN ya. Jadi intinya dipahami dengan baik. Kalau ketika masih bingung, diulang-ulang lagi video 1, 2, 3, 4 yang sudah Bapak share di LMS Pak Saiful ya. Sekali lagi jempolnya. Mantap. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat mempelajari ya.